Ini kapalnya 350 meteran ya. Draftnya bisa dilihat di sana itu 12. Slow back 9. Itu slow betul. Cuaca pagi ini terlihat ini plus 16 derajat. Keadaan laut calm, hampir tidak ada ombak, cuma angin saja ini sekitar 7 sampai 10 nautical mile per jam. Half forward. Oke, kita naikkan lagi RPM. Kita akan tarik kapalnya. Terus kapal besarnya akan maju sekitar 400 meter dan berputar ke kanan. Picking. Pull back betul. Full Nabi. Oke, dia sudah minta full power dan akan kita rasakan ini kapal bergetar. Kalau kita lagi tarik begini, RPM kita perlu pelan-pelan ya, di increase atau ditambah pelan-pelan. Untuk keamanan dari tali. Kalau power kita tiba-tiba kita kasih full, kalau dapat order full, takutnya tali kita nggak kuat. Terus slow. Forward. Jadi sambil kita tarik begini, kita lihat drum kita di bawah. Ya. Karena biasanya kalau lagi menarik full, kadang brake-nya kita atau remnya kita itu tidak nahan. Tapi ini alhamdulillah kita full power, kita pull. Tapi drumnya tetap bagus ya, tidak ada slips. Half 9. Oke, kapalnya sudah jauh dari dermaga. Terus
Kita ikut tetap dengan posisi 90. Jadi kita pertahankan posisi kita 90. Venture stop follow. Stop follow venture. Forward continue backing hard. Now just follow. Thank you. Jadi kenapa azimut itu selalu dipakai di harbor ya, operasi? Karena azimut itu atau ASD Driving on slow itu bisa mengikuti gaya apa saja yang diorder dari pandu. Nah, kayak ini kita disuruh tetap 90 ya. Atau 90 mengikuti begini. Kalau fix propeller atau twin screw tidak bisa ya untuk mengikuti begini 90 pada saat kapal besarnya maju. Kita narik dengan kecepatan kapal besarnya 2 knot. Ini sekarang 2 knot jalan kapalnya, itu tidak bisa dia ngikuti apa begini 90. Nah, tapi kita ini bisa 90. Jadi ini propeller kita sudutkan ya, sudutkan ke kiri. Mini 9B. Kalau di fix propeller, dia tidak bisa ngikuti 90 terus begini dengan kecepatan 3 knot. Sekarang kapalnya kecepatannya 3 knot. Nah, kita mempertahankan posisi 90 derajat. Jadi itu kenapa ASD atau Azimuth Steering Drive ini selalu dipakai di harbor. ASD, Azimuth Steering Drive. Jadi kalau ASD ini propellernya di belakang ya, di belakang. Nah, karena ada stern drive, jadi penggeraknya di belakang. Ada juga yang namanya PSP yang sering dipakai di harbor atau Voigt Schneider PSP. Voigt Schneider Propulsion. Kalau PSP penggeraknya dia berupa blade atau apa ya, berbentuk ini dia blade ya, pisau panjang ke bawah dan posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau ini kapal, ini haluan, ini buritan, penggeraknya dia di tengah berupa blade atau seperti pisau. Kalau ini kita ASD, penggerak kita di belakang 2. Ini kapalnya majunya cepat. Jadi itu bedanya Voigt Schneider Propulsion sama Azimuth Propulsion. Kalau Azimuth Steering Drive ini penggeraknya di belakang. Tapi kalau PSP yang mungkin yang belum pernah lihat ya, PSP atau Voigt Schneider itu di tengah berupa blade atau pisau.
Jadi dia di tengah, dia berputar begini ke bawah, memanjang ke bawah. Kekurangannya kalau PSP memang lebih enak PSP, tapi dia tidak bisa di laut dangkal atau di dalam pelabuhan. Dia harus di laut dalam terus karena ada blade, ada propellernya berupa blade panjang ke bawah. Kalau ini berupa propeller kronosel di belakang kapal kita. Nah, jadi Increase to full again. full bag, baby. Venture ready. So push venture. Push slow. Nah, kalau ASD ini untuk di laut dalam atau di laut dangkal juga bisa. Jadi itu ya kenapa kebanyakan mesin atau tipe ASD yang dipakai di pelabuhan ketimbang PSP. Venture increase to half. Increase to half. Ini kecepatan kapalnya 5 knot. 5 knot tapi kita masih bisa ngimbangi ya, lihat. Kita bisa mengimbangi. Venture push full. Nah, ini dengan 90 derajat. Full push venture. Kita masih bisa 90 derajat dengan kecepatan 4 knot, 4.8. Kapal ini sudah mulai berputar. Kita akan putar dia 360 derajat. Ini kita tarik terus. Kasih sudut sedikit, sudut 10 derajat biar kapalnya cepat berputar. Jadi kita kerja di harbor ini juga kita harus lihat kondisi untuk saling membantu bersama pilot atau pandu. Harus bisa improvisasi untuk kelancaran operasional dan manuver. Dan pandu juga membantu kita. Kita lihat dia menggunakan mesinnya untuk maju, itu membantu kita untuk meringankan juga beban kita menarik karena dia akan cepat berputar dengan menggunakan mesin dia sendiri. Venture, get across of venture. Masuk. Jadi kalau kita lanjut tadi ya, masalah ASD ini sebenarnya basic dari DP ya, dynamic positioning. Cuma ini dia tanpa komputer. Kalau mesin ini
Kalau mesin kita ini dilengkapi dengan komputer, dikomputerisasi, ini sudah bisa jadi DP, karena itu tadi azimut, kita punya propeller bisa bergerak ke segala sudut. Right gear down, slow vento. Right gear mini. Vento mini line clear ka? Line clear, right gear. Kita tarik terus kapalnya sekitar 20 derajat lagi dia akan berputar. Kita kasih dia lagi sudut sedikit. Biar cepat berputar. Right gear stop. Stop vento. Right mini. Ini kapalnya sisa 15 sampai 10 derajat lagi nih berputar komplit, dia turning. Setelah berputar dia akan maju menuju ke breakwater, dan kita akan berhadapan face to face atau bow to bow dengan kapalnya sambil kita lego tak line. Pandunya atau pilotnya sedang menunggu kapal yang di depannya lepas ya, karena rencana dia juga itu yang di depan kita ini akan berlayar. Jadi segera kalau kapal yang di depannya sudah bebas, kita akan maju dan lepas tali. Pergerakan kita sudah hampir 30 menit, termasuk cepat ini kapalnya berputar, karena kapal yang panjang 300 plus ini berputarnya tidak sampai 20 menit semenjak kita mulai menarik.
sini sekarang musim dingin ya, jadi pagi-pagi ini cuaca itu dingin, plus plus 16. Memang tidak ada salju, tapi dinginnya terasa meskipun ada matahari. Oke, Noemi stop Noemi. Jadi stop. Jadi kita putar dulu karena dibilang stop, biar kita tidak pengaruhi dia berolah gerak. Tapi tetap kita ikut. Nah, ini sekarang kita posisi 69 atau kita mendatangi face to face sebentar lagi. Sedang kita shorten the line atau pendekin tali sambil kita atur tali kita. Okay, Noemi, stand by craft off. I'll let you know when this is. Maybe coming close. Nah, jadi kita sudah disuruh cast off, standby. Ini lagi enak ya kerjanya karena kapalnya cuma maju 2 knot. Biasanya dia maju 4 sampai 5 knot, kita berhadapan begini. Ini lagi enak. Nah, karena kapalnya cuma 2,5 knot saja dia maju. Sambil kita pendekin tali, kita atur kecepatan. Kecepatan sambil mendekat pelan-pelan, jantung dikuatin kalau mau jadi tug master. Karena apa? Karena kita berhadapan begini terus. Nah, jadi jantung harus kuat, tidak boleh panik. Dan jadi tug master tidak boleh mudah marah, harus bisa menghandle emosi. Nah, meskipun di bawah tekanan atau pressure, harus tetap tenang. Ini kapalnya maju, dia turunin kecepatan 2 knot. Be ready for let go. Karthik, Alfred, good morning again. Karthik, good morning, waiting. ठीक है, वहीं पे वेट कर, इसका थोड़ा हैवी है तो टर्निंग करने से पहले once you see my starboard side then you can proceed. Correct. So I'll stop. Thank you. Jadi kita kasih horn ya, iya, biar dia let go. Kita lihat nih, kita di cuma jarak berapa meter aja nih dari haluannya dia. Bulbosnya, saya lihat bulbosnya. Nah, bulbosnya itu tepat di samping kita, jangkarnya di sudut kanan kita. Ini kita simpangkan dikit. Lihat, ini kita face to face.
In heavy, waiting tag line clear, then go into port bow. Thank you. Yeah. And still stand by, stop at quarter. Stand by. Thank you. Tuh, tali kita sudah mulai dia tarik untuk lepas dari bolat. Posisi kita pertahankan. Yep, very good, sesuai dengan yang dimau. Tali kita tidak basah. Time clear, no heavy, going to port bow, permission cross bow. Thank you. Jadi kalau mau cross di bow kita harus izin ya. Jadi bukan cuma di darat yang kita menjaga sopan santun, di laut juga. Nah, ini benda mati aja kita minta izin ya, kita pamit, kita untuk mau motong di depannya atau jalan di depannya. Nah, sekarang kita sudah berada di port bow. Mendekat ke sana. Jadi itu tadi cara berputar cepat yang sering saya pakai ya. Saya putar 360 derajat ini. Dan masing-masing orang itu beda-beda ya untuk bermanuver. Ada yang dia kurangi, ada yang dia tambah, tapi kalau saya power tetap mini tapi saya putar 360 derajat. Wavy port bow follow. Okay, thank you. Ya. Tadi suruh sandar. Ini kita sandar pelan-pelan. Ada lihat kan ini, ada cat putih tanda avatar itu. Nah, itu tag mark namanya. Jadi kalau kita disuruh push atau dorong, usahakan selalu di tag marknya. Nah, itu namanya tag mark. Tadi bukan lukisan atau apa ya, itu adalah tag mark tempat kita mendorong. Kapal besarnya sedang pakai boat thruster untuk mendorong haluan dia ke kanan.
Itu ada kapal yang masuk di depan sana. Jadi setelah itu nanti bebas dari tempat kita berputar, kapal ini akan maju dan job kita selesai. Sudah hampir 1 jam pergerakan kita. Sekitar 5 menit lagi kapalnya akan maju. Kapal yang di depan sana sudah hampir bebas. Lebih ini. Jadi job kita sudah selesai. What time? 00 guys, finish. 00, copy, thank you, see you, bye-bye. Alright guys, thank you. We copy 00, see you. See you, Nari, 00. Yo. Ya, job kita sudah selesai. Apa yang kita lakukan kalau sudah selesai di Harmony ini, kita kontak ke control room untuk laporan. Oke, demikian untuk pergerakan pagi ini, dimulai dengan kapal 350 meter. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi.